Silahkan. Terima kasih, Prof. Sebutkan nama dan dari perguruan tinggi mana ya Pak? Siap, Bu. Mungkin biar kenal semuanya. Siap, Monggo, J. Pak Ilmi, J. Siap. Terima kasih Ibu, terima kasih Prof. Edi. Terima kasih doanya Pak. Tanya Prof, saya Muhammad Kamil Abdullah dari Politeknik Asnur, Kalimantan Selatan. Mohon maaf, ini ada beberapa pertanyaan terkait apa yang sudah dipaparkan oleh Prof. Edi. Izin juga tidak bisa buka on-cam karena kameranya bermasalah gitu. Siap. Ya, nggak apa-apa. Kita dengar suaranya. Siap Bu Inje. Untuk apa namanya? Yang pertama, saya kan kemarin dapat PDP baru pertama kali. Nah, kemudian agak kaget nih karena ada pemisahan antara vokasi dengan akademik. Yang menjadi pertanyaan yang pertama adalah dasar penentuan TKT kata Prof tadi tidak boleh dari 4, sedangkan di vokasi biasanya nih setahu saya pasti diterapkan ke Prof ya. Nah, jadi itu bagaimana menyikapinya Prof? Maaf, gimana Pak? TKT biasanya kan kalau yang penelitian dasar PDP dasar tidak lebih daripada 4. 3 ya, Pak, malah 3. Ya, 3 ya. Sampai 3 kan? Ya. 1 sampai 3 tidak boleh dari 4. Nah, sedangkan di vokasi biasanya ada ilmu terapan yang notabene biasanya 4 ke atas gitu Prof. Kira-kira bagaimana menyikapinya? Apa harus dimainkan judulnya itu biar terlihat 1 sampai 3 saja atau bagaimana? Ini maksudnya Bapak mau mengajukan PDP lagi gitu ya Pak? Nggih. Oh gitu. Gini Pak, kalau PDP itu memang tidak boleh masuk ke TKT 4 sampai 6, bahkan 7 sampai 9. Jadi memang harus maksimalnya 3 Pak. Kalau saya sarankan sih kalau di PDP pertama mungkin TKT-nya 1 atau 2, untuk tahun yang kedua sebagai first author-nya ya maksimalnya 3 gitu Pak. Nah, yang namanya PDP itu kan harusnya kan dasar ya Pak, masih konsep dan seterusnya. Ya, tapi ini kadang-kadang memang reviewer itu tidak melihat ke sana. Kan PDP itu semacam untuk memberikan trigger ke teman-teman dosen yang memang baru awal untuk mengajukan penelitian. Jadi agak tipis-tipis juga sih antara yang dasar dengan yang terapan. Tetapi kalau selama reviewer itu sudah meloloskan Bapak di judul yang mungkin berbau-bau terapan tapi dinamai PDP, saya kira nggak ada masalah Pak. Nah, cuma memang tadi luaran yang dihasilkan saja yang harus sesuai dengan luaran yang diminta oleh syarat yang ada di panduan. Yang penting Bapak bisa mengajukan, ini Pak vokasi Pak ya, vokasi ya sesuaikan tadi dengan luaran yang diminta. Tadi mungkin Sinta atau jurnal internasional tadi. Itu aja sih Pak. Tapi kalau memang kalau justru ini tingkat TKT-nya Bapak sudah merasa ini sudah 4 atau 5 atau 6 gitu ya. Itu nanti malah justru setelah ini Bapak bisa maju nanti ke penelitian terapan untuk yang di vokasi. Tapi untuk PDP tetap tidak boleh Pak. Harus tetap ranahnya ada di TKT 1 maksimalnya 3. Tapi kalau kontennya ada ya konten di risetnya Bapak ada unsur terapannya, saya kira kok nggak ada masalah. Tetap pengisiannya tetap harus 1 sampai 3 Pak. Gitu Pak Helmi. Semoga bisa tambahan lagi Prof. Jadi artinya kalau vokasi yang PDP tadi artikel luaran wajibnya cuma artikel Prof ya, bukan produk paten. Kalau PDP ya cuma artikel. Kalau kecuali yang sudah terapan tadi nampaknya saya nggak hafal semua tapi kalau masih PDP itu hanya luaran wajibnya itu. Cuma kalau Bapak mau menambahkan di luaran tambahan itu akan menjadi tambahan nilai ketika reviewer nanti memberikan nilai monef ya. Jadi itu juga akan berpengaruh misalkan untuk berikutnya. Tapi kan kalau PDP cuma setahun cuma sekali aja sih. Jadi mungkin tidak mempengaruhi. Tapi minimal ya itu akan menaikkan nanti reviewer ketika proposal ini Anda ajukan. Oh ini ada luaran tambahan, ini jurnal nih. Bahkan bereputasi, wah keren. Lolos lah gitu. Itu kira-kira. Satu Prof. 2 lagi Prof. Mohon maaf motong Prof. Jadi untuk PDP dan PKPT ini mungkin harus sama-sama satu jalur vokasi ya Prof. Tidak bisa lintas akademik vokasi mungkin. Begini, asas untuk keberlangsungan penelitian itu juga diutamakan oleh kementerian.
Ini tidak ada aturan yang pasti atau belum ada kaidah pasti. Cuma saran saya kalau memang Bapak dari vokasi ya sebaiknya anggota dari vokasi, Pak. Takutnya nanti anggota sebagai corresponding author ini dari bawah vokasi kan nanti kan nggak kurang nyambung gitu ya. Tapi kalau memang itu masih memungkinkan, silakan dicoba. Saya juga belum tahu detail apakah yang sekarang bisa, tetapi intinya kalau memang anggotanya dimungkinkan tetap dari vokasi itu bisa, silakan diambil dari vokasi dulu, Pak. Itu lebih, saya kira lebih baik daripada Bapak nanti malah temannya yang akademik juga malah bingung gitu nih. Sebaiknya Prof. ya. Dua lagi Prof, boleh? J, izin. Singkat ya, Pak. Siap. J, karena Siap. waktu J singkat ini, Pak. J. Monggo. 2 tahun lalu ada teman yang dapat PDP 20 juta, kemudian ada dapat 5 juta lagi terpisah. Itu dana reward ya, Prof? Luaran tambahan, Pak. Oh, luaran tambahan. Ya, jadi kalau misalnya di Smart apa itu nanti kita biar dapat seperti itu gimana, Prof? Justru oke. Langsung ya. Jadi gini, ketika kita mengisikan luaran, jangan sampai pernah kita lupa untuk mengisikan luaran tambahan. Luaran tambahan itu kalau misalkan PDP, kalau tadi cuma sarannya hanya jurnal Sinta saja, tambahkan saja untuk luaran tambahannya, katakanlah proceeding internasional bereputasi atau buku ajar. Itu oleh Kemendikbud sesuai dengan SBK itu ada standarisasi untuk nilainya, ada PMK-nya. Jadi cuma tergantung anggaran dari negara. Saya pernah dapat luaran tambahan tapi nggak didanai karena anggarannya tipis saat itu seperti itu. Tapi ada yang dapat tadi 5 juta, ada yang dapat 10 juta, tergantung dari kementerian, tetapi tergantung juga dari tadi bukti hasil luaran tambahan itu apakah juga ikut diunggah ketika deadline itu selesai. Kalau Bapak Ibu mengunggah luaran tambahan dan sesuai dengan tahun itu berjalan, Bapak Ibu akan dipastikan dapat luaran tambahan didanai lagi oleh pemerintah. Jadi yang 5 juta itu tambahan. Siap. Paham. Tahun lalu saya dapat PDP Prof. Di Sumatera saya menjanjikan Sinta 1 sampai 6, tapi di proposal saya menjanjikan Sinta 4. Tapi pada kenyataannya saya tertantang untuk publish Sinta 2, Prof. Ternyata alhamdulillah reviewer menerima, kemudian janji itu akan tertepati, tapi masih belum publish lagi, Prof. Nah, pertanyaannya untuk tahun ini saya mengajukan lagi, apakah bisa, Prof? Sedangkan di Sinta kemarin janjinya adalah publish Sinta 1 sampai 4, tapi ternyata pada saat pelaporan masih saya lampirkan bukti proses reviewer aja. Tapi ketika saya masuk ke Sinta itu tertera memang tidak ada tanggungan gitu, Prof. Kalau itu masuk kriteria bisa gitu. Enggak, jadi gini, janji yang kita janjikan atau luaran yang kita janjikan itu tidak langsung ditagih dalam tahun yang sama. Bapak punya kesempatan itu untuk tahun kedua dan seterusnya. Biasanya nanti ada penilaian tersendiri untuk Bapak harus mengunggah melengkapi itu. Sehingga saya pastikan di Sintamas pun sekarang Bapak tidak punya tanggungan dan itu silakan untuk mendaftarkan. Tapi itu kan nggak ada kaitannya langsung, Pak. Tapi Bapak nanti akan ditagih ketika Bapak tidak pernah mengunggah luaran untuk yang penelitian yang tahun kemarin. Gitu Pak Helmi. Semoga bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Pak Helmi. Tadi dari Universitas apa, Pak? Politeknik Hasnur, Bu. Kalimantan Selatan. Banjarmasin, Bu. Dari Kalimantan Selatan. Ya, terima kasih partisipasinya. Oke, mungkin ini sebelum ke penanya kedua, ini saya bacakan yang chat dulu ya Pak Edi. Siap, Bu. Mungkin Bapak Ibu yang chat dari awal. Ini yang pertama dari Bapak Solihin, Pak Edi mungkin langsung saya bacakan. Mohon pencerahannya terkait riset multitahun yang telah lolos, apakah untuk luaran wajib publikasi jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus, jumlah publikasinya harus setiap tahun. Ulang Bu, maaf Bu, diulang Bu tadi Bu, nggak dengar. Terkait riset multitahun. Oh, multitahun ya, siap. Ya, yang telah lolos, apakah untuk luaran wajib publikasi jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus, jumlah publikasinya harus setiap tahun. Misal KPT pelaksanaan riset 2 tahun 1 topik. Luaran wajibnya apakah harus telah publish 2 artikel? Ini dari Bapak Solihin, Pak Ya. Edi. Saya nangkap yang pertama dulu ya, yang multi tahun itu yang namanya luaran wajib itu berlakunya adalah per tahun.
Ya, kecuali tadi luaran wajibnya memang tahun pertama ini, tahun duanya prototipe itu boleh. Tapi kalau yang setingkat setara dengan penelitian dasar itu setahu saya kayak misalkan disertasi doktor, kemudian tesis yang lain ya, yang memang itu multi tahun tetapi luarannya wajibnya adalah publikasi, ya tiap tahun harus mengirimkan publikasi, wajib ada. Dan perlu juga ditambahkan untuk luaran tambahannya yang terkait dengan itu. Syukur-syukur itu yang beda ya. Jadi kalau luaran wajibnya adalah jurnal, luaran tambahnya ya proceeding atau buku ajar atau yang lain yang relevan. Yang penting yang ada di centang-centang yang ada di formnya yang ketika kita mengajukan. Yang kedua saya belum paham ya Bu. Yang misal PKPT. Misalnya aja, misal PKPT pelaksanaan riset 2 tahun, 2 tahun. Topik. Ya. 2 tahun itu 1 topik. Oh, oke. Luaran wajibnya apakah harus setelah habis 2 artikel? Luaran wajibnya tetap Pak, kalau satu topik pun Bapak harus bisa membagi jadi 2. Ya, jadi yang namanya jurnal ya harus dibikin 2, kan tidak harus satu topik itu kan cuma satu paper kan juga tidak. Itu harus dibikin, tentunya tidak boleh sama. Tentunya harus berbeda dengan riset paper Bapak yang pertama dengan yang kedua. Meskipun topiknya sama, monggo cara mengemasnya bagaimana, tapi ada improvement, ada penambahan seperti itu mungkin di metode atau algoritmanya atau apanya itu silakan. Tetapi tetap karena sudah menjanjikan 2 tahun ya harus 2 paper yang berbeda dengan tahun yang pertama dengan tahun yang kedua. Tidak boleh yang tahun pertama jurnal, tahun keduanya proceeding, tidak boleh. Tetap jurnal ya ini ya jurnal. Itu sudah ketentuan Pak. Nanti kalau Bapak tidak sesuai dengan aturan yang di panduan malah bisa disuruh mengembalikan kalau misalkan luarannya tidak tercapai. Itu kita harus hati-hatinya di situ. Oke, terima kasih Pak Edi. Ini sudah cukup jelas ya. Jadi memang luaran harus per tahun ya. Harus per tahun, ya. Oke, saya lanjut mungkin untuk penanya yang ada di Zoom sini. Ibu Dinung Pratidina. Monggo Ibu dari universitas mana dan pertanyaan mohon singkat, padat, jelas. Ya, terima kasih Bu Uis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ginung dari Universitas Juanda Bogor. Panji Bu. Mau tanya Pak Edi, kan sekarang ini ada peraturan ada dipisahkan antara vokasi dengan akademik ya. Nah yang sekarang ini kan yang sedang ramai itu sedang buka proposal vokasi. Ya. Nah saya pengen tanya sebetulnya apakah yang akademik itu dibuka atau tidak? Ya karena kebetulan kami nggak punya vokasi juga gitu. Jadi itu saja Bu Ois pertanyaannya. Belum sabar Bu. Yang menunggu enggak cuma Ibu, saya pun juga menunggu Bu. Jadi kita sudah siapkan beberapa proposal, tapi memang belum. Tapi intinya gini Bu, vokasi sudah dibuka sampai tanggal 24. Tapi yang untuk yang akademik itu kalau yang prodinya vokasi kan juga ikut vokasi ya 24 Januari. Tapi kalau yang murni akademik, prodi akademik dan kampus juga akademik itu diminta menunggu. Konon kabarnya setelah vokasi ini di close, tapi ada yang bilang ya bareng gitu Bu. Kita nggak tahu karena pasti akan terkait dengan sistem ya. Apakah karena Jakarta belum siap sistemnya atau bagaimana? Kita belum tahu Bu. Mudah-mudahan segera lah. Sepertinya kalau kita lihat tahun anggaran itu harusnya ya inilah ya proposal sekarang nanti Maret itu sudah bisa mulai diumumkan pelaksanaan sampai November Bu. Jadi karena pelaporan harusnya Desember November ya mudah-mudahan segera Bu. Segera diumumkan. Mudah-mudahan. Bismillah. Oke, mungkin lanjut dulu Bu Nurul Hidayah ya. Monggo Bu Nurul dari universitas mana? Ya baik, terima kasih Bu Uis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Nurul. Saya dari Universitas Sari Mulia, Banjarmasin Bu, Kalimantan Selatan. Jadi Pak, saya punya 3 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama terkait dengan TKP. Jadi kebetulan saya kan di prodi vokasi ya Pak. Jadi mau mengajukan insya Allah tahun ini. Pertanyaan saya, kalau misalkan saya mengajukan 3 tahun untuk terapan, karena kebetulan saya S2 lektor, TKT-nya saya awali di tahun pertama itu 3 dulu, tapi ketika di TKT akhir di tahun ketiga, jadi 3, 4, 5 seperti itu Pak. Apakah itu boleh atau tidak? Tidak boleh Bu. Oh gitu, jadi harus langsung 4 ya? 4, iya, tidak boleh. Nggak boleh, iya, tidak boleh. Jadi langsung 4, 5, 6 atau 4, 5, 5 boleh ya Pak? Boleh, iya. Ya? Oke. Baik, pertanyaan yang kedua, target lolos, mungkin saya kelewatan tadi agak telat masuk. Target lolos dapat skor berapa gitu Pak
penilaian dari asesornya gitu. Sampun Bu, sudah? Ya. Yang ketiga adalah Pak. Itu dulu nggih. Skor, Yang ketiga? Skornya berapa? Target lolos, skornya ya, berapa? Targetnya, kalau target skor itu setiap tahun kebijakan dari Dikti itu beda-beda Bu. Tetapi threshold itu biasanya fleksibel Bu. Jadi pernah satu saat tahun 2019 kami itu sekampus gak ada yang lolos untuk yang desentralisasi. Hanya yang lolos yang kompetitif nasional. Karena apa? Kita mengacu dulu katanya thresholdnya itu waktu itu masih skornya 450 gitu ya. Ternyata karena yang mendaftar itu para reviewer baikan semua, ngasih nilainya di atas 500 semua, akhirnya dari Jakarta menaikkan threshold jadi kalau nggak salah dulu tuh 600 atau berapa gitu Bu. Akhirnya banyak yang tumbang Bu. Nah kan saya bilang saya nggak bisa memastikan, kalau sekarang sih poinnya kayaknya hanya 0 sampai ke 100 ya. Itu kalau kemarin saya sempat mereview yang terakhir tahun 2020-an, 19 atau 20 itu di angka yang lolos itu ya antara 65, 70, 85 begitu. Nah, itu tidak tentu tergantung kompetitor yang masuk nilainya mungkin kalau yang masuk hanya 60-an semua ya diambil yang 65 atau 63. Tapi thresholdnya memang kadang-kadang ada batas ambang itu ditentukan oleh kementerian fleksibel Bu. Mereka juga ngerti nih, yang daftar yang diloloskan oleh reviewer di tahap awal itu semuanya kok tinggi-tinggi semua, pasti akan dinaikkan Bu. Kan nggak mungkin dinaik semua, nggak mungkin karena negara juga terbatas. Itu sangat nanti fleksibel Bu, tergantung dari kementerian. Tapi kita hanya bertugas memberikan nilai yang terbaik sesuai dengan yang dikerjakan atau diusulkan oleh yang bersangkutan atau pengusulnya. Gitu Bu Nurul Hidayah. Oke, berarti harus upayakan maksimal aja. Maksimal, nggih Ibu. Oke, pertanyaan terakhir Pak terkait dengan luaran wajib. Di vokasi di KIM P2V itu di tahun pertama luaran wajibnya adalah ada laporan feasibility study sama satu paten sederhana atau hak cipta. Nah, jadi pertanyaan saya kan ini tahun pertama itu harus tercapai capaiannya berupa paten misalkan. Itu apa bisa tercapai Pak kalau misalkan bikin paten dalam 1 tahun? Luaran itu kalau standar kaitannya Dikti tidak harus dikerjakan dalam tahun pertama. Jadi selama ini juga tidak ada batasan tahun kedua harus selesai, tidak. Apalagi paten itu kan sangat lama ya untuk sampai ke pendaftaran, sampai ke granted itu kan tidak. Kalau saya menyarankan sih paten dijanjikan mungkin paten sederhana atau hak ciptanya yang mungkin spesifik ke produk yang Ibu bikin misalkan ya. Tapi intinya luaran itu tidak akan dikejar di tahun pertama, tapi ada progres. Nah, di Monef kalau yang ini kaitannya dengan multi tahun itu di progres nanti Monef reviewer akan menilai, akan melihat sejauh mana ini didanai enggak tahun kedua ya, tahun pertamanya kok enggak apa? Ada yang suara ya Bu? Ini ada gangguan suara. Sudah. Jadi kira-kira itu Bu Nurul. Jadi tetap luaran tidak akan dikejar di tahun pertama. Saya tidak bisa menjanjikan, tapi kalau itu yang selama ini disampaikan oleh dari kementerian, memang mereka kita paham bahwa namanya jurnal, namanya paten itu kan pasti akan ada waktu dan itu akan dikejar. Nanti akan ada pengumuman kok. Jadi pengumuman riset yang tahun 2016 harus selesai semua luaran tahun 2000 misalkan 2020 ya, itu ada juga. Kalau dia sampai tidak terpenuhi ya, mungkin disuruh mengembalikan atau bagaimana. Nah ini yang belum ada mekanismenya, tapi yang jelas saya pastikan tidak ada di tahun pertamanya harus diselesaikan. Yang ada adalah progress report di Monefnya nanti. Begitu Bu Nurul. Oke, seperti itu ya Pak. Ya. Terakhir Bu, boleh satu lagi ya. Jadi saya ada kebingungan ketika kita pegang buku panduan, di situ dituliskan bagian metode dimintanya 600 kata maksimum. Baik. Tapi ketika saya download template dari Civitas langsung, di situ tertulis 2000 kata maksimum gitu Pak. Yang mana yang harus kita ikuti begitu? Ini yang vokasi atau yang akademik ya? Vokasi Pak. Metode itu biasanya kalau yang dulu itu sekitar 2000. Kalau nggak salah ya. Kalau 600 itu sedikit banget ya. Nah, itu nanti akan ada ketentuan ketika sudah download template-nya belum? Sudah. Munculnya 2000, yang dipakai yang 2000 Bu, yang 2000. Iya. Tapi buku panduan 600 ya Pak? Panduan buatan manusia mungkin juga keliru Bu. Tapi ya, tapi template-nya yang dipakai Bu. Karena tapi kalau 600 kan juga sedikit ya. Itu kalau di latar belakang bisa, tapi kalau metode ya harusnya 2000.
Kok bisa ya? Saya malah belum cek kalau yang template-nya beda dengan yang di panduan. Padahal sudah launching ya Bu ya. Iya. Coba nanti saya coba ini ya Bu, konfirmasi ya. Barangkali nanti bisa kita cari tahu juga. Tapi setahu saya selama ini yang kalau metode itu 2000 Bu. Itu cukup bisa menjelaskan detail tahapan-tahapan kita, metode kita, saya kira 2000 lah. Kalau cuma 600 itu kan kayak abstrak aja kan minimal 500 itu enggak. Ya, mungkin Pak kalau dikit 600 lah. kayaknya. Ya, harusnya 2000 Bu. Coba saya cek lagi ya Bu ya di pedomannya harusnya 2000 sepertinya. Iya, siap Pak. Terima kasih nggih. Makasih Bu Nurul. Bu Nurul cukup ya, mungkin ini saya selingi dulu ya, Bu Rohmi dan Bu Lucy sabar dulu karena banyak yang di chat juga. Ya Pak Edi, mungkin ini ada pertanyaan dari Ibu Nur Aida. Mohon info tentang roadmap. Selama ini artikel yang saya buat lebih banyak di bidang pemasaran. Dan dalam pengajuan PDP kali ini, saya mau ngajukan bidang SDM. Mohon petunjuknya. Masih satu bidang sebenarnya Pak, di bidang gitu ya? manajemen. Ya. Ini bagaimana Pak Edi? Nah, yang mungkin keilmuannya apa ya Bu ya? S3-nya? Manajemen. Mungkin yang paham malah Bu Uwis nih kalau pemasaran ya. Kali ke SDM. Masih masuk ya Bu ya? Masih masuk ya Bu ya? Kalau masih masuk saya kira nggak ada masalah. Kalau yang penting ya. Atau mungkin lebih prefer kalau kita Ibu ini harus melihat penugasannya ya Bu ya? Atau mungkin penugasan seperti apa atau katakanlah yang terakhir Javanya apa itu mungkin juga bisa dipertimbangkan juga. Jadi kalau Bu Uwis ini kan orang manajemen ya Bu ya, lebih paham Bu ya. Saya kira boleh ya Bu ya SDM dengan manajemen. Boleh. Kalau SDM dengan pemasaran masih satu bidang ilmu. Maten Bu. Saya kira nggak ada masalah ya Pak Edi. Ini Bu Uwis soalnya asesor lama yang Mbak Bu, jadi beliau lebih paham di masalah ekonomi. Kalau saya orang IT ya. Iya. Iya. Ya Pak Edi, saya lanjut dulu ya. Mohon bersabar dulu yang sudah tunjuk jari karena bisa banyak sekali. Ini saya Rani dari Surakarta. Izin bertanya Pak, adakah aturan citasi dalam proposal harus memakai tipe apa dan minimal berapa serta aturan tata tulisnya? Ya. Terima kasih. Citasi yang ada di pedoman panduan baik vokasi maupun akademik itu jelas pakai penomoran Bu. Jadi penomoran itu pakai ini loh kurung yang kotak. Saya bahasakan gitu, kurung kotak itu aja. Tapi yang jelas tidak pakai Mendeley ya Pak atau yang lain ya malah pakai itu ya. Mendeley juga bisa, tapi yang muncul di situ memang seperti itu ya. Tapi nanti yang jelas jangan sampai keliru gara-gara itu kemarin banyak yang gagal gitu. Jadi memang panduan itu kunci awal para reviewer pusat itu untuk menghabisi para pengusul ya. Jadi gampang ini salah kok kamu nggak sesuai panduan ya saya coret duluan di depan begitu. Jangan sampai kita gagalnya gara-gara itu. Tetap pakainya penomoran Bu, penomoran angka itu. Oke. Jadi intinya tata tulis harus sesuai dengan panduan ya. Ya, harus. Bahkan banyak kecilnya tadi kata aja harus sesuai juga. Tidak boleh 501 aja akan dicoret tuh sama tim dikti di administrasinya. Oke, saya lanjut ke Ibu Rohmi Widayanti. Monggo Bu Rohmi, dari mana Ibu mohon disebutkan identitasnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok ibu-ibu semua ya Bu ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rohmi Widayanti dari Universitas Islam Batik Surakarta. Oh Unisba, Surakarta ya. Uniba. Ini Pak Edi, saya mohon bertanya. Kebetulan saya terakhir untuk mengajukan hibah itu tahun 2016, kemudian didanai sampai dengan 2 tahun sampai dengan 2018. Skimnya apa Bu? Skimnya PKPT. Oh PKPT. Penelitian kerjasama. Sudah utama atau madya Bu? Oh. Madya. Oh madya, oke. Ya. Kemudian saya daftar untuk S3. Oke. S3 dan kita diterima beasiswa LPDP. Jadi saya ini sudah masuk di salah satu perguruan tinggi di Undip. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, saya kebetulan kan juga diajak dosen untuk mengajukan seperti itu. Cuma saya sendiri kan dari beasiswa LPDP itu diharapkan tidak mengajukan karena memang sudah beasiswa ya. Aturannya seperti itu. Nah, kalau melihat hal seperti itu, apakah saya bisa ikut istilahnya mendukung dosen saya sebagai anggota atau bagaimana Pak? Bisa Bu. Tadi saya menyimak kok belum ada
pemaparan tentang itu. Tadi sudah sedikit. Waalaikumsalam. Intinya bisa, Bu. Aturan yang kecuali ya, saya tidak bisa melihat data yang ada di LPDP, kecuali kalau LPDP memang saklek tidak membolehkan apapun hibah yang di luar LPDP itu diajukan, itu saya kurang paham. Tapi kalau selama aturan yang ada di Kemendikbud itu diperbolehkan, apalagi Ibu itu sebagai istilahnya bimbingannya dari sang promotor, itu nggak apa-apa. Ibu nampaknya yang akan dihitung itu hanya ketuanya, Bu. Hanya ketuanya. Dan Ibu kan tidak menyalahkan, Ibu kalau misalkan juga sambil mengajukan yang lain pun, misalkan tadi ya hibahnya yang dengan dosennya dan juga ada hibah, Ibu kan boleh yang hak indeks tidak punya hak indeks pun kan boleh mengajukan 2 sebagai anggota. Ya. Artinya Ibu tetap bisa untuk diajak oleh promotornya untuk ikut sebagai, karena promotor kan tidak harus mengajak hanya Ibu, kan ada sampai 5 atau berapa itu ya yang diajak untuk mendapatkan pendanaan hibah katanya dengan itu. Kecuali tadi Bu ya, kalau LPDP-nya memang tidak membolehkan sama sekali, saya nggak tahu ya, karena itu aturan main dari LPDP. Dulu saya pas saya S3 boleh Bu, saya dapat 2, dulu LPDP juga saya dapat Bu. Itu masih tidak ada masalah. Bahkan kuliah pun mengajukan hibah bersaing dulu boleh, dulu. Sekarang nggak boleh lagi. Nah itu yang jadi sekarang agak lebih rigid ya, mungkin lebih susah. Ya, karena yang pinter tambah banyak Bu, yang ngajukan juga tambah banyak. Dananya tambah sedikit, nah, pandemi lagi. Itu yang jadi keprihatinan bersama. Begitu Bu Romi, semoga segera selesai S3-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Waalaikumsalam. Saya dari Kusuma. Purwokerto ya Bu? Surabaya. Oh, Surabaya, maaf nih. Oh, Unwiku Surabaya. Iya, paparan Pak Edi luar biasa, praktis dan memang pelaku. Jadi enak sekali kami terima. Pelaku ya. Pelaku. Meriset kok. Iya, terlihat. Yang saya kalau Terima bisa kasih. ini Pak mohon paling tidak di-share Pak contoh-contoh proposal yang lolos, terutama yang sosial dan eksak kalau boleh. Pak, Bapak sebagai reviewer kan banyak itu contoh-contoh proposal yang sudah lolos, maksudnya itu. Mohon ini maksa Pak. Masa? Terus yang kedua, apakah saya dengar-dengar untuk tahun ini proposal postdoc itu memangnya nggak ada ya Pak? Karena kami kepingin postdoc terutama. Apa betul? Karena Bapak reviewer kan pasti jelas nih suara-suara itu. Karena begini Pak, kami menunggu Simlip Tamas ini kan sudah lama ini deg-degan ini. Paling Bapak juga sudah tahu kapan itu dibuka. Belum Bu. Mohon maaf Pak. Iya. Apakah kan kalau gini kalau tidak salah aturannya tetap kita harus melibatkan mahasiswa. Gitu Pak. Terima kasih Pak, luar biasa paparannya Pak Edi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Lucy Tunik Muharlisiani dari Unwiku Surabaya. Jadi yang pertama untuk materi ya Bu ya. Materi, kalau itu privasi ya Bu ya, kita tidak boleh men-share materi yang kita review ya, etikanya nggak boleh. Kalau nanti misalkan proposalnya Bapak. Oh boleh, kalau saya boleh Bu, saya sering kok diminta itu boleh, nggak apa-apa. Ya boleh, nanti nggak apa-apa ya. Banyak Bu yang pada minta seperti itu, monggo nanti silakan kita share. Tapi yang lama-lama ya Bu, yang baru kan belum saya ajukan. Nah, untuk yang postdoc, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada skema PPD. Dulu program pasca doktor. Saya dapat Bu, 2 tahun dengan Prof. Tati dari UGM juga, itu tahun ini nampaknya tidak ada. Nah, kita sarankan Ibu postdocnya ke luar negeri, pasti banyak Bu. Tapi kalau yang dari skema Kemendikbudristek nampaknya untuk tahun ini tidak ada. Nggak tahu ini kenapa. Mungkin tahu kalau Bu Lucy sedang kuliah, sudah lulus ya gimana. Tapi intinya sekarang memang belum ada Bu. Belum ada dan mudah-mudahan tahun depan mungkin ada ya. Tapi nampaknya ini yang PPD belum ada. Jadi kita di skemanya kan memang nggak ada. Nah untuk tanggal kepastiannya kami juga ada grup reviewer Bu. Tetapi yang jelas semuanya masih tanda tanya. Jadi kalau yang sudah pasti vokasi, kalau yang di akademik memang sampai sekarang belum. Tapi kalau kita based on data tahun anggaran, harusnya secepatnya dalam waktu dekat ini harus segera ada Bu, itu harusnya. Karena nggak mungkin lah di pertengahan tahun nanti juga kementerian juga mumet untuk melaporkan. Kan anggarannya kan miliaran ya Bu ya. Nggak mungkin lah Mas Menteri juga akan bingung nanti melaporkan ke
BPK dan KPK kalau ada ini maaf membedakan. yang tadi Pak, tetap kita harus kalau supaya diterima untuk tahun ini penekanannya harus melibatkan mahasiswa, apa betul itu? Di ketentuan nampaknya tidak ada, tetapi kalau di persyaratan memasukkan anggota bukan dosen itu bisa. Monggo, itu opsional. Kalau Ibu sebagai peneliti mungkin lebih prefer ngajak teman-teman supaya tadi ikut membantu menaikkan performa prodi katakanlah untuk nulis bareng. Saya kira mungkin lebih prefer masukkan dosen-dosennya. Itu di Simtamas gitu. Tapi kalau memasukkannya nanti di katakanlah di proposalnya yang tidak masuk di webnya, saya kira nggak ada masalah, Bu. Itu kan nanti kan bisa kita kasih honorarium sebagai pelaksana pencari apa di lapangan, itu kan boleh-boleh saja. Tidak apa-apa. Tapi kalau masuk ke webnya, mohon ya itu kayaknya kalau kita dosen ya mungkin dosen atau teman-teman kita lah yang bisa kita ajak. Ngoten Bu Lucy. Nggih, terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Lucy. Sehat. Ini saya lanjut ya Pak, mungkin untuk pertanyaan yang di chat. Nggih, Bu. Dari Ibu Hesti Aisyah MSI, izin bertanya apa dosen MKU, mata kuliah umum ini mungkin ya. Oh, nggih. Maksudnya harus menyesuaikan penelitiannya sesuai dengan home base prodinya yang tidak linear dengan bidang ilmu si dosen tersebut. Terima kasih. Ya, konsep home base ini Bu juga paham ya. Jadi dosen apapun itu bukan masalah home base-nya, tetapi kompetensinya. Contoh nih, saya punya teman dosen alumni S3 ilmu komputer, Bu. Tapi dia ada di prodi sebuah politeknik di administrasi niaga. Nah, tapi dia juga bisa ngurus profesor, Bu, karena mata kuliahnya itu sama dengan S3-nya dia tentang IT gitu ya. Risetnya juga tentang IT dan dia bisa mengajukan nanti penelitian juga sama dan juga bisa mengajukan juga untuk guru besar. Jadi tolong kita pahami bersama dibedakan antara home base dengan kompetensi kita. Jadi MKDU pun kalau memang Ibu maaf nih dosen Pancasila, risetnya juga tentang katanya dengan Pancasila ya Bu Uwis ya, itu nanti ya profesornya harusnya ya tentang Pancasila, seperti itu Bu. Tapi kalau Ibu mengajarnya beda dengan keilmuan S2 atau S3 terakhirnya, nah ini yang questionable, harus diluruskan kembali. Mungkin kalau kita masih cukup waktu untuk memperbaiki ya kita perbaiki Bu. Jangan sampai kita nanti sudah usia usia 50 atau berapa, loh ternyata selama ini kita salah, tidak bisa ngurus guru besar, kan sayang sekali. Gitu Bu, kira-kira sama ya Bu Uwis ya. Kira-kira seperti itu. Betul, jadi yang dilihat adalah dari bidang pendidikan terakhirnya ya. Nah itu, pendidikan terakhirnya, jangan melihat berada di home base mana. Ya, betul. Tapi sesuai dengan penelitian itu, karya itu sesuai dengan pendidikan terakhirnya ya. Dan kalau bisa ngajarnya juga sesuai dengan pendidikan terakhirnya. Ini mungkin sudah hampir sama tadi dengan pertanyaan yang dari ini ya, terkait dengan ini, keilmuan juga ini. Nah berikutnya mungkin masih dari chat ini, Pak Edi mungkin juga ada yang tanya, dari Bapak Muhammad Aris, izin bertanya berapa persen honor untuk tim peneliti, ketua atau anggota dari total pengajuan anggaran? Apa masih ada? Tidak ada, tidak boleh. Tidak ada ya, tidak boleh honor. Tidak boleh. Honor boleh itu untuk pembantu pelaksana peneliti. Jadi katakanlah kalau kita risetnya tentang cacing ya, mungkin ada orang yang nyarikan cacing, nyarikan apa, itu boleh dihonori, tapi kalau ketua peneliti tidak boleh. Nah, kita itu cukup hati-hati karena nanti akan diminta untuk mengembalikan kalau pelaporan kita itu masuk dalam honor ketua peneliti. Tapi kalau penunjang penelitian atau peneliti itu boleh. Dulu boleh, sekarang tidak boleh, Bapak Ibu. Sekarang tidak boleh ya, tidak Pak? Boleh. Tidak boleh. Iya. Kecuali tadi Bu honorarium untuk teman-teman yang memang membantu di pelaksanaan penelitian. Nah, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Edi. Lanjut lagi ya Pak, yang pertanyaan di chat dari Undares, dari Bapak Imam Jadi, apakah tesis atau disertasi yang sudah selesai bisa diajukan untuk penelitian? Bisa saja, asal ada improvement dan belum pernah terpublikasikan, saya kira it's okay. Kan kita juga menggunakan unsur plagiarism ya Pak ya, plagiarism checker, dan itu sekarang kita banyak digunakan, ada plagiarisma.net, ada Turnitin dan sebagainya. Intinya jangan plek menggunakan apa yang ada di disertasi. Tesis ya atau disertasi. Tapi kalau ada improvement malah itu bagus karena ada kontinuitas, ada sustainability-nya itu malah bagus. Yang penting seperti saya tadi Pak, keilmuannya X ya, pengembangannya X kan banyak Pak. Mau dikembangkan X1, X2, X3 saya kira it's okay. Yang nggak boleh adalah disertasi Bapak diajukan plek persis itu untuk penelitian itu yang
Ya, secara kode etik pun Bu Wis ya, saya kira itu juga tidak diperkenankan. Gitu Bapak Imam dari Undaris, semoga menjawab. Oke, lanjut ya Pak Edi. Masih banyak ya Bu? Ibu Sri Utami Kholila. Izin bertanya Pak, apakah pihak riset melirik PDP yang membawakan tema mengenai pembelajaran tematik berbasis kearifan lokal yang ada di lingkungan kita. Sedangkan tim penelitiannya hanya ada 2 orang, yakni jurusan fisika dan bahasa Indonesia. Topik itu tidak pernah ada masalah ya Bu. Kan kita kan reviewer pun juga tidak pernah membatasi Ibu kompetensinya ini harus majukan judul skupnya ini, tidak. Ya, yang jadi penilaian lolos dan tidak itu kan tadi di tahap penilaian di reviewer tadi Bu. Tadi kan ada jelas rekam jejak dan juga untuk istilahnya substansi dari usulan kita. Asal itu masuk, saya kira tidak ada masalah, itu bisa diloloskan. Kalau cakupan area itu nanti akan berimpact ya, berimplikasi ke karir Ibu selanjutnya. Apakah itu Ibu sesuai dengan kompetensi keilmuannya ataukah tidak? Itu yang akan jadi masalah. Tapi kalau masalah proposal lolos dan tidaknya, saya kira asal Ibu ngemasnya bagus, luaran yang dijanjikan juga oke, eligible-nya juga masuk semua, tata tulisnya bagus, semuanya memenuhi syarat, saya kira reviewer akan memberikan nilai terbaik dan mungkin bisa lolos. Kalau pasti lolosnya saya nggak menjamin, tapi mungkin bisa lolos Bu. Tapi kalau yang lain tadi tergantung dari kita nanti kedepannya mau seperti apa. Gitu ya Bu Sri Utami. Mungkin ini yang hampir sama-sama nggak saya bacakan ya Pak, kalau sudah terangkum yang terkait dengan ini ya Pak Edi, banyak yang bertanya tentang risetnya harus bidang apa sesuai dengan pendidikan terakhir Bapak Ibu. Jadi tadi seperti disampaikan Pak Edi ya Pak ya, PPKO ya, pendidikan terakhirnya apa itu yang dilihat sesuai bidang keilmuannya. Penugasannya itu mestinya mengajarnya juga sama ya sesuai pendidikan terakhir. Karya ilmiahnya atau risetnya itu sesuai dengan pendidikan terakhir. Dan outcome karyanya ini juga sesuai ya. Jadi 4 itu harus sesuai. Mungkin dari Ibu Hastin terus Tari, apakah menggunakan sitasi IEEP maksudnya? Itu apa gitu ya Pak? Yang pakai kurung itu apa IEEP? Saya nggak hafal penamaannya ya, sistem Mendeley atau apa lagi. Tapi kalau yang jelas kalau kita pakai template-nya yang ada di Kemendikbud itu ya kita harus menggunakan tadi citasinya pakai, tadi saya bilang angka, penomoran angka yang pakai kotak-kotak itu loh Bu. Kotak-kotak itu aja sih. Ya, itu saya penamanya agak katrok ini nggak tahu, nggak hafal namanya apa. Tetapi itu mau manual mau pakai sistem silakan, tapi yang muncul harus itu karena reviewer menilai kalau ini pakainya misalkan pakai Mendeley pun munculnya nama Winarno 2013 coret atau Bu, kemarin kita gagalnya di situ semua. Iya, nggak boleh ya Pak. Ya. Pakai satu. Nah, nanti satunya itu sesuai di daftar pustaka nomor 1. Ya, betul gitu. Diurutkan saja, J. Nah, proposal mesti ya Pak. Nah, itu nanti mungkin ada di pelatihan metode penelitian Bu. Banyak kok di YouTube atau mungkin juga bisa mengundang narasumber. Mengundang kita juga boleh ya Bu Wis ya. untuk memberikan materi itu. J, silakan. Kita sharing ilmu. Ya. Oke Bapak Ibu ya, ini mungkin saya kira sudah semua ya. Pertanyaan yang ada di chat, mungkin Bapak Ibu ini sudah tidak ada yang tunjuk jari. Mohon maaf, ini waktunya sudah lewat. Sebenarnya kami silakan sampai 11.30. Ya, karena ini kami sebenarnya menjadwalkan sebelum azan zuhur, sehingga mohon maaf mungkin banyak yang izin untuk sholat dulu. Karena sudah melewati azan zuhur, kami mohon maaf karena ternyata banyak peminatnya ya Pak Edi yang bertanya. Alhamdulillah. Dan kami inginnya mengakomodir semuanya. Oke Bapak Ibu, jadi di sini ada bisa Bu? Ada tanya lagi? Satu aja Bu. Oh, siapa J? Nyun Sewu. Saya Pak Widi dari Unisba. Iya. Pak Edi, nggak apa-apa ya Pak Edi? Nggak apa-apa. Monggo, kami persilakan. Satu lagi Bapak Ibu izin. Pak Widi, mungkin memberikan tambah informasi kalau tadi yang pakai tanda kurung angka itu pakainya stylenya IEEE. Nah itu ya, saya nggak hafal. Stylenya keluarnya itu Pak. Siap. Terima kasih Pak. Stylenya saja Pak. Ya, saya nggak hafal nama-namanya Pak, nggak hafal ya. Jadi style IEEE gitu Pak. Ya. Oh, stylenya itu Pak Widi. Pak Widi malah tahu. J. Saya nggak hafal Bu. Mohon maaf. Yang kedua Pak, ini Pak, kalau misalnya kita sudah eligible tapi Bapak ini kan menyampaikan
ada skor yang mungkin bisa diterima gitu Pak ya, bisa lolos gitu Pak ya. Kalau kira-kira skornya nggak mencapai itu apa sebaiknya ngajukan apa tidak? Sudah jelas kita nggak nyampe. Pak Widi, kalau semuanya berpendapat seperti Bapak, kalau nggak ada yang mengajukan terus yang lolos siapa Pak? Kan begitu. Ya kita harus mengajukan Pak. Kan syaratnya kan kita harus mencoba dulu lah. Ini kan namanya belum mencoba sudah menyerah ya Bu Us ya. Ya harus nyoba dulu. Siapa tahu semua berpikiran sama, tidak ada yang mengajukan, akhirnya Bapak yang lolos sendiri kan gitu Pak. Kan seperti itu aja sih. Ya, gitu Pak. Nggak tahu skornya tadi sudah Bapak sampaikan sekitar 70 Enggak. Tidak ada yang mubazir Pak. Tidak ada yang mubazir Pak. Saya kira nanti pasti akan ada penilaian. Dan juga jadi pengalaman kita sih Pak, gitu aja sih. Ji, monggo. Betul ya Pak Edi. Iya. Ya. Ji, Pak Widi, matur suwun, Ji, sehat.